Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2432 di bawah harta karun Raja Dewa Buaya. Wang Xian membunuh Raja Dewa Buaya dan menemukan banyak harta karun dari cincin interspatialnya. Sebagai pemimpin kekuatan Raja Dewa, semua tabungannya ada di negara salehnya yang abadi. Sebelum Wang Xian membunuhnya saat itu, dia menggunakan perintah penangkapan jiwa untuk memanggil bangsa Dewa Abadi. Tanda seru tanda seru. Villa di East Lake Planet ini dibeli di sini belum lama ini. Selain villa ini, dia juga membeli toko besar di East Lake Planet. Toko hewan peliharaan perang. Dia telah merencanakan untuk membukanya untuk jangka waktu tertentu. Sekarang, itu adalah tawaran yang bagus untuk Wang Xian. Selain barang-barang praktis ini, ada lebih dari 500 hewan peliharaan perang tingkat Dewa Abadi di negara Dewa Abadi. Semuanya setidaknya level 5. Di antara mereka, 300 telah dijinakkan. Ini disiapkan untuk pembukaan Star Beast Tower. Sekarang, semuanya milik Wang Xian. Selanjutnya, Wang Xian hanya perlu menemukan beberapa pelayan untuk mempersiapkan pembukaan Star Beast Tower. Selain itu, ada juga surat undangan. Di surat undangan tertulis Molin Divine Mansion. Menurut ingatan Raja Dewa Buaya, surat undangan ini sangat berharga. Wow, rumah ini tidak buruk. Saya tidak menyangka Raja Dewa Buaya melakukan hal yang begitu baik setelah kematiannya. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran memasuki manor dan mengamati sekeliling dengan penuh semangat. Seluruh manor sangat mewah. Di tengah manor, ada pohon dewa utama abadi yang tingginya puluhan meter. Cabang dan daun pohon dewa utama memancarkan kilau terang, menghalangi semua debu. Seluruh manor dekat dengan danau, dan pemandangannya sangat indah. Tempat ini tidak buruk. Kita bisa istirahat di sini langsung. Nanti, kita akan pergi ke lokasi toko untuk melihatnya. Wang Xian puas. Raja Dewa Buaya ini telah menghemat banyak waktu, Bos Wang. Teknik pertarungan yang tak terkalahkan berkata sambil tersenyum. Saya akan pergi ke lokasi toko untuk melihat-lihat. Apakah kalian ingin melihatnya sendiri atau? Wang Xian melihat teknik pertempuran yang tak terkalahkan dan yang lainnya. Mereka datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa masalah. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengikutinya sepanjang waktu. Bos Wang, beri aku kamar di sini. Hehe, teknik pertempuran tak terkalahkan berkata tanpa malu-malu. Tentu, pilih salah satu halaman di sana. Aku akan keluar dulu. Wang Xian berkata kepada mereka. Setelah itu, dia bergerak dan terbang menuju toko sesuai dengan alamat di AI. Tempat yang dipilih Raja Dewa Buaya memang mewah. Itu adalah pusat dari seluruh East Lake Planet. Wang Xian melihat alun-alun komersial berbentuk silinder yang luasnya lebih dari 100 km. Senyum muncul di wajahnya. Seluruh bangunan silinder itu tidak terlalu tinggi. Tingginya sekitar 2000 meter dan dibagi menjadi total 10 lantai. Setiap lantai tingginya 200 meter. Hanya ada sekitar 100 toko di dalamnya. Bisa dibayangkan betapa mahalnya tempat ini. Untuk membeli tempat ini, Raja Dewa Buaya telah menghabiskan banyak uang. Sebagian besar tabungannya dihabiskan untuk toko ini. Seluruh alun-alun komersial belum dibuka untuk bisnis. Wang Xian memasuki toko dan mengeluarkan kartu pasnya. Dia sangat puas setelah memasuki toko. Setidaknya ada selusin hewan peliharaan perang yang berukuran beberapa ribu meter di toko ini. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, sebuah surat undangan yang dia letakkan di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wang Xian mengangkat alisnya dan segera membukanya. Sederet kata muncul di surat undangan. Rumah suci hutan tinta telah mengundang Raja Dewa Buaya untuk datang dan mendiskusikan hal-hal penting. Rumah Dewa Hutan Tinta. Mata Wang Xian berbinar saat dia melihat kalimat ini. Tidak ada kekuatan seperti itu di East Lake Planet. Namun, menurut ingatan Raja Dewa Buaya, rumah Dewa Hutan Tinta ini telah mengundang banyak penjinak binatang buas. Awalnya, Raja Dewa Buaya tidak mempercayai pihak lain. Namun, setelah pihak lain membantunya mendapatkan toko ini, dia bisa merasakan kekuatan pihak lain. Menurut pihak lain, mereka ingin menemukan sekelompok Beastamers untuk membantu menjinakkan Space Biskup. Space Beast adalah binatang luar angkasa yang nyata. Bahkan jika itu adalah seekor anak kecil, itu berada pada level Raja Dewa yang abadi. Adapun seberapa kuatnya, Raja Dewa Buaya tidak tahu.
Ayo pergi dan lihat. Pihak lain berjanji akan membayar hadiah besar jika kita berhasil. Wang Xian ragu sejenak dan bersiap untuk melihatnya. Hadiah ini sebanding dengan misi Raja Abadi level 2 atau 3 biasa. Wang Xian bergerak dan terbang menuju lokasi Molin Divine Mansion sesuai dengan alamat di undangan. Rumah surgawi Molin terletak di tempat yang relatif terpencil. Butuh 1 jam penuh baginya untuk tiba. Bagaimanapun, dia adalah raja yang saleh. Ada hutan bambu hitam dalam radius beberapa ratus kilometer. Di tengah hutan, ada sungai kecil yang mengalir di tengahnya. Di samping sungai, ada sebuah manor. Manor itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Itu ditutupi oleh formasi arai yang kuat. Mansion Surgawi Inkut, ini adalah tujuannya. Pengunjung, ambil undanganmu. Wang Xian mendarat di depan manor dan seorang lelaki tua tiba-tiba muncul begitu saja. Hah! Wang Xian menatap pria tua itu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Pembangkit tenaga raja tingkat 4 yang abadi adalah salah satu eksistensi teratas di East Lake Planet. Kekuatan kelas 3 yang mengendalikan East Lake Planet, pembangkit tenaga listrik tingkat 4 raja abadi dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik puncak. Namun, seorang lelaki tua yang menjaga pintu di sini memiliki kekuatan yang luar biasa. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyerahkan undangan itu. Berdengung, berdengung. Saat ini, sekelompok orang terbang dari belakang. Mereka semua mengenakan seragam yang sama dengan tulisan, Heavenly Beast, tertulis di atasnya. Wang Xian melirik dan matanya berbinar. Korporasi Binatang Surgawi. Ini bukan surat undanganmu, di mana Raja Dewa Buaya. Tiba-tiba, pada saat ini, mata lelaki tua berpakaian preman itu menatap surat undangan di tangannya. Aura terkunci ke Wang Xian. Ya, aku baru saja membunuh Raja Dewa Buaya. Saya mendapat surat undangan ini, jadi saya datang untuk melihatnya. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil tersenyum. Grandmaster Beastamers hanya diterima di sini. Segera pergi. Pria tua berpakaian itu tanpa ekspresi saat dia berkata langsung kepada Wang Xian. Mengaum. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian melambaikan tangannya dan 2 hewan peliharaan perang raja yang saleh muncul di sampingnya. Beastamer Guru, seorang Beastamer Guru sejati. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Hah! Penatua berpakaian kain sedikit terkejut dan mengerutkan kening perlahan. Pada saat yang sama, di rumah kecil di belakang mereka, seorang wanita parubaya berdiri di samping seorang wanita berkerudung. Mereka berdiri di gedung kecil dan dengan jelas mengawasi semuanya di luar. Nona, sesuatu terjadi. Raja Dewa Buaya itu terbunuh. Seorang pria muda yang terlalu muda datang dengan sebuah undangan. Sebuah suara terdengar di telinga mereka. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Kami tahu latar belakang para penjinak binatang buas ini. Seharusnya tidak ada masalah. Sekarang, orang asing tiba-tiba muncul. Wanita di samping wanita berkerudung itu mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Biarkan dia memverifikasi identitasnya. Wanita berkerudung itu juga mengerutkan kening dan mengirimkan transmisi suara. Tatapannya tertuju pada Wang Xian dan 2 dewa abadi hewan peliharaan perang raja di sampingnya. Dia juga terkejut. Identitasmu tidak cocok. Operasi kami kali ini sangat penting. Jika Anda tidak dapat membuktikan identitas Anda tidak diizinkan masuk. Penatua berpakaian kain berkata dengan dingin. Bab 2433 menangkap binatang luar angkasa. Buktikan identitas dan latar belakangmu. Wang Xian mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tiba-tiba berbalik. Tatapannya tertuju pada 5 atau 6 orang dari Heaven Beast Corporation. Senyum muncul di wajahnya. Tanda seru. Mereka tahu saya dan identitas saya. Wang Xian menunjuk ke orang-orang dari Heaven Beast Corporation dan berkata kepada lelaki tua berbaju kain itu. Hah! Pria tua berpakaian kain memandangi sekelompok orang dari Heaven Beast Corporation. 5 atau 6 orang dari Heaven Beast Corporation jelas tertegun. Mereka mengerutkan kening dan menilai Wang Xian. Saudaraku, kami tidak mengenalmu. Orang tua yang memimpin berkata dengan dingin. Berdengung. Begitu lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian merasakan kekuatan penyegelan muncul di sekelilingnya. Pria tua berpakaian kain itu menatapnya dan sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? 2 bulan lalu,
Heaven Beast Corporation datang ke Istana Naga untuk membuat masalah. Seharusnya ada kalian berdua di sana. Sayang sekali aku tidak memperlakukanmu dengan baik dan kamu pergi. Wang Xian menunjuk ke arah mereka berdua sambil tersenyum dan berkata. Istana Naga. Ketika mereka berenam mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi mereka berubah drastis. Niat membunuh melonjak dari tubuh mereka secara instan. Pada saat yang sama, mereka juga sangat heran. Istana Naga tahu bahwa insiden sebelumnya dilakukan oleh Heaven Beast Corporation mereka. Permusuhan ini sudah terbentuk. Raja Naga dari Istana Naga di benua Tianze. Wang Xian mengabaikan Heaven Beast Corporation. Dia benar-benar tidak peduli dengan Heaven Beast Corporation saat ini. Dia memandangi sesepuh dengan pakaian kain, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tentu, ayo masuk." Pria tua berbaju kain itu mengangguk ketika melihat ekspresi marah orang-orang dari organisasi binatang buas. Baiklah, Wang Xian tersenyum dan langsung masuk. Wang Xian memasuki halaman dan merasakan sesuatu. Dia melihat rumah bambu kecil di depannya. Dia menyapu pandangannya dan melihat seorang wanita berdiri di sana dengan tenang. Dia mengangkat alisnya dan kilatan misterius melintas di matanya. Dia mengalihkan pandangannya ke posisi di samping wanita itu. Bibi Ying, dia tidak mungkin menemukanku, kan? Di rumah bambu kecil, wanita berkerudung dan Wang Xian saling memandang. Dia sedikit mengernyit dan berkata kepada wanita itu. Saya kira tidak demikian. Tabir yang menutupi langit dapat menyembunyikan seseorang di celah kehampaan. Kecuali seseorang adalah Raja Abadi level 8 atau lebih, seseorang tidak dapat melihat keberadaan Lady. Namun, pemuda ini menarik. Sepertinya dia merasakan sesuatu yang salah. Nona, saya akan segera meminta seseorang untuk menyelidikinya. Wanita itu mentransmisikan suaranya. Baiklah. Wanita berkerudung itu menganggukkan kepalanya. Menarik. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia bahkan tidak bisa menempatkan dirinya di celah kosong saat ini. Seorang wanita yang hanya setingkat dewa-dewa bisa melakukannya. Tak perlu dikatakan, dia berasal dari keluarga kaya. Dia tersenyum dan merasakan aura pembunuh datang dari belakang. Dia mengabaikannya dan terus berjalan maju. Ketika dia sampai di sebuah ruangan, sudah ada 7-8 orang tua yang duduk di dalamnya. Di samping orang tua itu ada murid dan bawahan lainnya. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Kedelapan pria tua itu berada di alam Raja Abadi. Yang terkuat adalah King Realm Powerhouse Abadi level 3. Dia berjalan dan menemukan kursi kosong dan segera duduk. Semua orang di ruangan itu memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Semua orang dari Heaven Beast Corporation ada di sini. Pada saat ini, semua orang dari Heaven Beast Corporation tiba. Beberapa pembangkit tenaga kerajaan Raja Abadi di ruangan itu menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Ya, orang tua yang memimpin mengangguk pada mereka. Dia melirik Wang Xian dengan dingin dan duduk di samping. Semua orang harus ada di sini, kan? Di mana guru? Duduk di kursi pertama di sebelah kanan, lelaki tua tingkat 3 dunia Raja Abadi menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya, harap tenang. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian kain muncul di ruangan itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, lelaki tua kerajaan tingkat 3 abadi itu mengangguk. Dia masih harus menghormati pakar realem Raja Abadi level 4. Bahkan jika statusnya tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik tahap Raja Abadi level 4. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki Anda semua Grandmaster Beast Tamer di sini. Pada saat ini, seorang wanita anggun berjalan keluar dari belakang dan menyapu pandangannya ke kerumunan sambil tersenyum. Wang Xian menoleh dan melihat seorang wanita dan seorang wanita berkerudung berjalan keluar. Wanita berkerudung itu masih tersembunyi di celah kosong. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang memperhatikannya. Kami telah mengundang semua Grandmaster Beast Tamer ke sini. Kami juga akan memberitahu Anda beberapa informasi. Apakah tuan muda ini jelas tentang hal itu? Saat wanita itu berbicara, dia menatap Wang Xian dan bertanya. Binatang luar angkasa. Jawab Wang Xian. Itu benar, binatang luar angkasa. Kami telah menemukan monster luar angkasa di Starfield terdekat. Kami ingin mengundang Anda semua untuk membantu menjinakkannya. Misi berhasil. Kami akan mendistribusikannya sesuai dengan peran Anda. Setidaknya 1 tingkat 1 Raja Abadi. Ada banyak dari kalian dari Heaven Beast Organization,
tapi hanya ada satu Grandmaster Beastamer. Kami bisa memberimu 2 Dewa Abadi King Cups level 1 sebagai basis. Wanita itu berbicara kepada semua orang. Semua orang mengangguk tanpa keberatan. Jika Anda tidak keberatan, kami akan pergi sekarang. Sebelum masalah ini selesai, tidak ada yang boleh menggunakan perangkat komunikasi apapun. Wanita itu berdiri perlahan dan berkata pada akhirnya. Baiklah. Semua orang menganggukkan kepala tanpa keberatan. Ayo pergi. Wanita itu memandang lelaki tua berbaju kain itu dan berkata. Pria tua berbaju kain itu menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Dia membuka lubang hitam dan melangkah ke dalamnya. Orang-orang lainnya mengikuti di belakang dan masuk. Wanita dan wanita berkerudung adalah yang terakhir masuk. Berdengung. Ketika Wang Xian melewati formasi, mereka sudah berada dalam kehampaan. Ada pesawat yang kuat di depan mereka. Pria tua berpakaian preman berdiri di pintu masuk pesawat dan memberi isyarat kepada semua orang. Semua orang segera masuk. Wang Xian masuk dan melihat sekeliling pesawat sebelum berjalan menuju kursi. Bang! Namun, sebelum dia tiba, seorang lelaki tua sedang duduk di sana dan menatap Wang Xian dengan dingin. Heaven Beast Corporation, aku belum menyelesaikan skor denganmu. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Menyelesaikan skor dengan kami. Kami belum menyelesaikan masalah denganmu karena membunuh orang-orang dari Our Heaven Beast Corporation. Di belakang, 5 pasang mata tertuju pada Wang Xian dengan sedikit niat membunuh. Karena Istana Naga tahu bahwa mereka adalah musuh, Heaven Beast Corporation tidak menyembunyikan atau menahan apapun. Semuanya, kami tidak ingin membuat kesalahan dalam operasi ini. Jika ada masalah karena beberapa orang, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Saat ini, suara wanita itu terdengar dari belakang. Pada saat yang sama, gelombang tekanan langsung memenuhi seluruh pesawat. Merasakan tekanan yang menakutkan ini, ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka menatap wanita di belakang mereka dengan kaget. Kekuatannya menyebabkan semua orang merasa tercekik. Dia jauh lebih kuat dari pria tua berbaju kain. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Keenam orang dari Heaven Beast Corporation saling memandang dan segera berkata kepada wanita itu. Ayo berangkat. Wanita itu mengangguk dan berkata langsung. 2434 menangkap binatang luar angkasa. Kecepatan pesawat itu sangat cepat. Itu sebanding dengan penerbangan kecepatan penuh dari Raja level 1 yang abadi. Seluruh pesawat tidak mengatakan apa-apa. Suasananya agak berat. Wang Xian dan Heaven Beast Corporation jelas merupakan musuh. Grandmaster Beastamer lainnya jelas juga tidak memiliki hubungan yang dalam. Mereka menunggu dalam diam. Tanda seru. Waktu berlalu dengan lambat. Pesawat itu telah terbang selama lebih dari 10 jam. Bibi Ying, apakah kali ini akan berhasil? Di kokpit di bagian depan pesawat, wanita berkerudung itu mengerutkan kening saat dia melihat ke depan dan bertanya dengan lembut. Itu akan berhasil, pasti akan berhasil. Sayang sekali saya tidak bisa bergerak. Sky Behemoth itu mengetahui auraku. Begitu saya muncul, itu akan segera kabur. Bibi Ying menganggukkan kepalanya dengan berat, merasa sedikit tidak berdaya. Kalau saja kedua wanita itu mau membantu kita saat itu. Bibi Ying terus berbicara, menggelengkan kepalanya sedikit. Kedua wanita itu adalah yang paling berbakat yang pernah saya lihat. Bahkan murid yang paling menonjol dari sekte besar dan agama besar tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka jauh lebih luar biasa daripada saya. Tatapan wanita berkerudung itu berkedip sedikit. Yang terkuat masih merupakan hewan peliharaan pertempuran raksasa langit mereka. Potensinya terlalu menakutkan. Mungkin tidak lama lagi aku bukan tandingan Sky Behemoth itu. Bibi Ying menghela nafas sedikit. Kami telah membantu mereka sedikit. Lumayan kalau mereka bisa memberitahu kita tentang makhluk luar angkasa. Jika aku bisa menaklukkannya, mungkin aku bisa membawa serta ibuku. Wanita berkerudung itu tidak menyelesaikan kalimatnya saat dia melihat ke depan dengan bingung. Kita hampir sampai. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam pesawat. Tempat apa ini? Wang Xian melihat keluar, matanya berbinar. Domain Blackstone. Dia bergumam pelan. Manusia bukanlah penguasa langit berbintang yang gemerlap ini. Alasan utamanya adalah ada banyak tanah berbahaya. Banyak dari area ini tidak dapat diakses oleh yang lemah. Ada binatang buas dan binatang iblis di sana. Terkadang,
binatang buas di tanah berbahaya ini akan menyerang planet di sekitarnya. Domain batu hitam adalah salah satu area sengit di sudut utara lapangan bintang kekaisaran. Ada lebih dari 100 planet binatang terpencil di domain ini. Ada juga binatang buas yang disebut monster batu hitam yang hidup di langit berbintang. Monster batu hitam ini tampak seperti batu. Itu tidak memiliki kecerdasan dan suka melahap logam. Mereka akan menyerang apapun yang membawa logam. Weng. Pada saat ini, pesawat berhenti dan seorang wanita masuk dari depan. Biarkan aku memberitahumu targetnya. Wanita itu mengalihkan pandangannya ke semua orang, melambaikan tangannya. Sebuah adegan muncul di depan semua orang, itu adalah monster luar angkasa yang menakutkan. Binatang itu berkepala ular, seluruh tubuhnya seperti batu besar. Itu berdiri di luar angkasa, tampak sangat menakutkan. Binatang luar angkasa ular yang menjulang tinggi, panjang 10.000 meter, kaisar level 2 yang abadi, saat ini bersembunyi di Black Rock Domain. Karakteristik Space Beast, ia dapat menciptakan negara dewa sendiri, ia dapat memasuki celah ruang angkasa. Untuk mencarinya, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Beritahu semua orang ketika Anda menemukan Space Beast, lakukan yang terbaik untuk menaklukkannya, langkah selanjutnya adalah menjinakkannya, Anda semua harus tahu kesulitan menjinakkan Space Beast. Wanita itu berkata kepada semua orang. Ada banyak binatang buas Raja Dewa yang tidak bisa mati yang tinggal di domain batu hitam, tidak aman di sini. Grandmaster Beastamer mengerutkan kening saat dia berkata. Semuanya, kami menawarkan hadiah yang begitu besar, kami tentu saja harus membayar harga. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh kepada Grandmaster Beastamer. Tentu saja, kami tidak akan mempersulit semua orang. Dalam waktu 1 bulan, jika Anda tidak menemukan Snake Space Beast yang menjulang tinggi dalam waktu 1 bulan, Anda bisa menyerah. Hadiah kita juga tidak akan kecil. Wanita itu menambahkan, setelah mencari binatang luar angkasa di Blackstone Domain selama sebulan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, seseorang akan mendapatkan pet pertempuran Pup Raja yang abadi. Hadiah ini benar-benar menakutkan. Meskipun mereka semua adalah penjinak binatang buas, mereka tidak bisa menahan godaan. Tentu, semua orang mengangguk. Juga, saya ingin mengingatkan Anda semua untuk tidak membawa dendam pribadi Anda ke sini. Begitu mereka muncul, kamu tidak akan bisa menahannya. Saat wanita itu berbicara, dia melihat ke arah Wang Xian dan kelompok dari Heaven Beast Corporation. Jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan. Orang tua yang merupakan pemimpin Heaven Beast Corporation mengangguk ringan. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Semuanya, ayo pergi. Saat wanita itu berbicara, dia melambaikan tangannya dan membuka pesawat itu. Tanpa ragu, Beastamers terbang langsung ke Blackstone Domain. Wang Xian mengikuti dari belakang dan terbang keluar. Dia memindai sekelilingnya dan terbang lebih dalam ke domain Blackstone. Paman Bu, ayo pergi juga. Setelah semua penjinak binatang di pesawat pergi, wanita berkerudung yang berdiri di samping wanita itu berkata kepada sesepuh berpakaian kain. Nona, Anda bisa menunggu di sini. Aku akan pergi dan mencarinya sendiri. Penatua berpakaian kain berkata dengan hormat kepada wanita bercadar. Aku tidak bisa duduk diam di sini. Saya memiliki surga yang menyembunyikan tabir. Aku tidak akan berada dalam bahaya. Wanita berkerudung itu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada lelaki tua berbaju kain itu. Baik-baik saja maka. Pria tua berbaju kain itu menatap wanita di sampingnya dan mengangguk perlahan. Berdengung. Wanita berkerudung mengikuti pria tua dengan pakaian kain dan terbang ke Blackstone Domain juga. Apakah saya harus tinggal di sini selama sebulan? Wang Xian terus terbang ke depan. Matanya mengamati sekeliling saat dia berpikir sendiri. Alasan dia datang ke sini kali ini pertama karena hadiahnya kali ini memang banyak. Kedua, itu karena monster luar angkasa. Saya bisa tinggal di sini selama sebulan. Jika tempat ini cocok, saya bisa mendapatkan Ao Crab dan yang lainnya datang. Wang Xian mengambil keputusan. Karena dia ada di sini, dia akan melihatnya. Pemahamannya tentang langit berbintang ini hanya berasal dari AI. Beberapa hal lebih baik dilihat dengan matanya sendiri. Mari kita lihat apakah saya dapat menemukan raksasa ular ruang angkasa yang menjulang tinggi itu dan memahami binatang buas yang sunyi di domain batu hitam. Dia bergumam dan meningkatkan kecepatannya. Segera,
Batu hitam besar muncul di kehampaan di depannya. Beberapa dari batu ini adalah batu asli, sementara yang lain adalah monster batu hitam dan binatang buas. Jika seseorang memiliki logam di tubuhnya, mereka mungkin akan diserang oleh monster Blackrock. Ini karena karakteristik monster Blackrock ini. Bahkan Raja yang Abadi tidak akan bisa mengetahui apakah ini adalah batu atau monster Blackrock. Selanjutnya, monster Blackrock hanya bisa menjual bahan logam saat mereka terbunuh. Nilainya tidak tinggi, jadi sangat sedikit orang yang memprovokasi binatang buas ini. Monster Blackrock ini adalah tonik untuk kepiting Ao dan yang lainnya. Tatapan Wang Xian menyapu seluruh area. Dia tidak bisa membedakan antara batu dan monster Blackrock. Dia terbang lurus ke depan. Ada lebih dari 100 planet binatang terpencil di dalamnya. Setiap planet tidak lebih kecil dari benua Tianze. Jika dia mencari binatang buas biasa, itu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, relatif lebih mudah untuk mencari raksasa luar angkasa. Raksasa luar angkasa sangat besar dan memiliki penindasan yang kuat pada binatang buas. Jika seseorang cukup beruntung untuk bertemu dengan mangsa raksasa luar angkasa, mereka akan dapat menemukannya dengan cepat. Bab 2435 menangkap binatang luar angkasa. Huala. Di planet terluar domain Blackstone, Wang Xian masuk dengan hati-hati. Ada cukup banyak raja binatang buas yang abadi di planet ini. Setidaknya ada 20-30 dari mereka. Tanda seru. Dia merasakan aura seluruh planet dan mengungkapkan ekspresi serius. Menurut informasi tentang AI, ada ratusan binatang buas raja abadi di domain Blackstone. Di antara mereka, yang terkuat mungkin adalah King Desolate Beast level 3 atau level 4 yang abadi. Ini adalah area yang berbahaya. Selain itu, monster laut tingkat raja abadi di Blackstone domain lebih licik. Monster laut tingkat raja abadi tersembunyi dengan baik. Sangat sedikit orang yang masuk ke domain ini. Aku bisa menangkap beberapa binatang buas tingkat raja abadi di sini dan menjinakkan mereka. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Hewan peliharaan pertempuran tingkat raja abadi sangat berharga. Ada sejenis tanaman hitam yang tumbuh di seluruh planet binatang yang sunyi. Beberapa tanaman jelas memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Makhluk yang hidup di planet binatang buas jelas lebih menakutkan daripada tempat tinggal manusia. Di tempat ini, yang kuat memangsa yang lemah. Yang lemah tidak akan bisa bertahan hidup di planet binatang buas yang berbahaya ini. Bagaimana bisa begitu sederhana membayangkan makhluk yang bisa bertahan hidup di King Desolate Beast planet yang abadi? Wang Xian memindai sekelilingnya dengan mata naga 5 elemen yin yang. Dia bisa melihat para pemburu di sekelilingnya. Ada ular berbisa melingkari pepohonan. Ada tanaman beracun yang menyamar sebagai pohon biasa. Ada beberapa binatang buas tipe bumi yang membuat jebakan di bawah tanah. Seluruh planet binatang buas dipenuhi dengan niat membunuh. Seluruh tubuh Wang Xian dikelilingi oleh mangkuk sedekah 5 elemen yin yang. Dia menyembunyikan auranya dan bolak-balik di planet ini. Makhluk yang mencari kematian dan ingin menyelinap menyerangnya langsung terbunuh. Wang Xian tidak terlalu tertarik pada binatang buas di bawah tingkat Raja Dewa yang abadi. Tentu saja, jika dia bertemu dengan binatang buas desolate level Dewa-Dewa Puncak, dia masih akan bergerak untuk menjinakkannya. Kecepatannya menjinakkan binatang buas relatif cepat. Tingkat Dewa-Dewa Puncak 1 dapat dilakukan dalam lebih dari 10 menit. Mustahil bagi Grandmaster Beastamer lainnya untuk benar-benar menjinakkan monster laut tingkat dewa tertinggi tanpa lebih dari setengah bulan. Setelah melakukan perjalanan di planet ini selama lebih dari 1 jam, sosok Wang Xian tiba-tiba berhenti. Tatapannya tertuju pada binatang buas yang tergeletak di atas gunung berapi di depannya. Itu adalah pengingat untuk binatang buas yang berukuran 2000 meter. Seolah-olah sedang mandi di lahar. Raja abadi tingkat 1 binatang buas yang sunyi. Keberuntunganku tidak buruk. Wang Xian merasakan kekuatan binatang buas itu. Dengan gerakan telapak tangannya, 5 elemen Millstone muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, formasi pengganggu lubang hitam itu segera diaktifkan. Hukum substansial menyelimuti ruang di sekitarnya. Auman mengaum. Binatang buas Raja Abadi tingkat 1 di atas gunung berapi segera mengeluarkan raungan rendah ketika merasakan perubahan di sekitarnya. Dengan gerakan tubuhnya, ia menghilang ke dalam gunung berapi. Hah! Wang Xian mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini.
Seekor raja binatang buas yang abadi begitu waspada. Mata Wang Xian dipenuhi dengan keheranan. Dia melepaskan formasi dengan ekspresi sedikit malu. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan terus mengatur formasi gangguan lubang hitam di batu kilangan 5 elemen. Ada 5 avatar di Five Elements Millstone yang telah memahami formasi. Meskipun kecepatan peningkatan Wang Xian cepat, formasi tidak turun sama sekali. Tubuhnya bergerak dan Wang Xian terus mencari di seluruh planet. 10 jam kemudian, ketika monster Raja Abadi tingkat 1 yang mengerikan melihat Wang Xian pergi dengan formasi yang mengganggu lubang hitam, Wang Xian sedikit mengernyit. Tidak seperti monster laut yang tidak bertarung sepanjang tahun di laut bawah tanah, monster mengerikan Raja Abadi di sini sangat waspada. Kecuali jika dia telah menyiapkan formasi terlebih dahulu dan mengaktifkannya segera ketika dia masuk, akan sulit untuk menangkapnya. Wang Xian berpikir sendiri, lupakan saja, mari kita cari Snake Space Beast yang menjulang tinggi itu. Wang Xian terbang ke awan di atas dan mengamati seluruh planet. Namun, Wang Xian juga menghadapi jenis serangan binatang buas di awan tebal. Dapat dikatakan bahwa ada bahaya di mana-mana. Di sekitarnya, ada segala macam raungan dari binatang buas dari waktu ke waktu. Suara pertempuran tidak ada habisnya. Wang Xian bahkan mendengar raungan binatang buas Raja Abadi yang sunyi 2 kali. Setelah mencari di seluruh planet, Wang Xian tidak menemukan tanda-tanda dari Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang lebih dalam ke planet ini. Mengaum, 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 brengsek, brengsek. Binatang buas Raja Abadi tingkat 3 ini telah mengunci saya. Pada saat ini, raungan marah datang dari depan. Seekor binatang buas yang sangat menakutkan sedang mengejar seorang lelaki tua. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan kengganan. Berdengung, tubuhnya bergerak dan menghilang seketika. Dia pergi. Aku ingin tahu apakah orang itu akan kembali. Dia harus berada di sini secepat mungkin. Tidak akan ada hadiah jika dia tidak datang. Wang Xian melihat ke atas dan berpikir sendiri. Melihat Raja Dewa terpaksa melarikan diri kembali ke negara Dewa Abadi, Wang Xian menjadi lebih berhati-hati. Karena dia tidak bisa mendapatkan King Desolate Beast yang abadi, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan hadiahnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terus mencari di sekitarnya. Selama 6 hari berikutnya, Wang Xian mencari lebih dari selusin planet, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda binatang luar angkasa itu. Berdengung, berdengung, berdengung. Saya menemukan Space Beast. Saya menemukan Space Beast. Pada hari ke-7, sebuah suara terdengar dari komunikator Wang Xian. Semoga beruntung. Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Saat dia melihat lokasi pihak lain, dia langsung terbang ke arah itu. Nona, seseorang telah menemukannya. Pada saat ini, di sebuah planet, lelaki tua berbaju kain sangat gembira saat menerima pesan ini. Dia langsung berkata dengan semangat. Paman Bu, bawa aku ke sana. Ayo cepat. Wanita bercadar itu berkata dengan penuh semangat. Baiklah. Keduanya terbang ke depan dengan cepat. Pada saat yang sama, semua Grandmaster Beastamer terbang ke arah itu. Hati-hati, jangan biarkan mereka menemukan kita. Ketika Wang Xian bergegas, seorang lelaki tua memperingatkan mereka dengan tatapan waspada. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Segera, Beastamers terbang satu per satu. Keenam Raja Dewa Abadi dari Heaven Beast Corporation juga bergegas mendekat. Apa kamu yakin? Pria tua berpakaian kain muncul dan langsung bertanya pada penemunya. Wanita berkerudung itu berdiri di samping, tapi yang lain masih tidak bisa melihatnya. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia merasa sedikit aneh. Dia tidak bisa tidak melihat wanita berkerudung itu. Untuk dapat bersembunyi di celah kosong dan melihat dunia luar, harta ini pasti tidak sederhana. Senior, kami telah memastikannya. Semuanya, bersiaplah. Aku akan membawamu ke sana. Grandmaster Beastamer yang telah menemukannya mengangguk dan dengan hati-hati terbang ke depan. Anggota kelompok lainnya segera mengikuti di belakang. Di sana, aku baru saja melihatnya menghilang ke dalam danau. Selain itu, jika kita berhati-hati, kita seharusnya bisa mendeteksi dia bersembunyi di celah spasial. Di depan, Beastamer menunjuk ke sebuah lembah di bawah. Di tengah lembah, ada sebuah danau besar. Ini adalah Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Wang Xian melihat ke bawah dan matanya dipenuhi keheranan.
Bab 2436 diserang. Seorang prajurit tingkat kaisar yang abadi bisa bersembunyi di dalam celah ruang angkasa. Seorang kaisar abadi yang kuat bisa melakukan perjalanan di dalam. Keistimewaan Space Beast adalah bahwa meskipun dia hanya berada di Unding Emperor level 3, dia masih bisa melakukan perjalanan di dalam celah ruang angkasa. Namun, prajurit dengan level yang sama bisa merasakan jika ada celah ruang di ruang sekitar. Tanda seru. Jika ada, menyerang celah ruang akan menyebabkan celah ruang runtuh. Dalam penglihatan Wang Xian, makhluk luar angkasa itu berdiri di tengah danau. Itu memiliki kepala ular berbentuk segitiga dengan panjang sekitar 100 meter dan diameter 10 meter. Matanya tertutup dan ada luka panjang di tubuhnya. Jelas, itu terluka parah dan sedang memulihkan diri. Itu memang ada di sana. Bagus. Grandmaster, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, kami akan memberi Anda King Cup abadi level 1. Jika berhasil, kami akan memberimu 2. Penatua menatap danau dan berkata dengan penuh semangat. Ketika Grandmaster Beastamer mendengar janji Penatua, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Siap-siap, binatang luar angkasa ular yang menjulang tinggi ini dapat melarikan diri melalui Void Rift. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Penatua berkata kepada semua orang di sekitarnya. Jangan khawatir, kita semua adalah Grandmaster Beastamer. Kemampuan kami untuk menangkap binatang buas bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Saleh biasa. Seorang penatua dari Heaven Beast Corporation berkata dengan percaya diri. Itu bagus. Buat perubahan Anda. Begitu kita menangkap mereka, hadiahnya tidak akan kecil. Saat tetua berbicara, dia terbang langsung ke langit. Grandmaster penjinak binatang lainnya segera bertebaran. Wang Xian mengambil posisi dan menatap binatang luar angkasa ular yang menjulang tinggi di bawah. Binatang luar angkasa Raja Dewa Abadi level 3 bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Dia hanya perlu mengganggunya sedikit. Hal utama adalah mengandalkan lelaki tua berbaju kain. Berdengung. Saat mereka terbang, ular luar angkasa yang menjulang tinggi di danau tiba-tiba membuka matanya. Wang Xian, yang telah menonton monster luar angkasa, memiliki firasat buruk. Yang lain tidak memiliki mata naganya dan tidak bisa melihat aksi Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Mengaum. Ketika semua orang mengelilinginya, ular angkasa raksasa membuka mulutnya dan menyerang sekelompok orang di sebelah kiri. Hah! Arah serangan ular angkasa raksasa Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Pada saat berikutnya, hembusan angin yang mengerikan menyapu sekelompok orang dari Heaven Beast Corporation. Oh tidak, hati-hati. Serangan mendadak itu menyebabkan ekspresi sekelompok orang dari Heaven Beast Corporation berubah drastis. Ekspresi semua orang di sekitar juga berubah drastis saat mereka mengingatkan dengan keras. Di langit, lelaki tua berbaju kain melambaikan tangannya dan sebuah cambuk muncul di tangannya. Petir melilit cambuk dan menyapu ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mengerikan merobek ruang di bawah dan raksasa ruang ular yang menjulang tinggi muncul secara langsung. Baut petir mendarat di tubuhnya, menyebabkan darah segar berceceran di mana-mana. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengambil setetes darah. Mendesis, mendesis, mendesis. Ular vertikal menelan dan meludahkan kepalanya. Dalam sekejap, tubuhnya tenggelam ke dasar danau. Ia ingin melarikan diri. Selain itu, pelariannya bukan untuk mengebor lubang di tanah. Sebaliknya, itu untuk menembus ruang dan melakukan perjalanan melalui celah. Dalam situasi seperti itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh tanah. Menyerang. Penatua berpakaian kain segera meraung keras. Cambuk di tangannya tersambar petir saat meluncur ke arah ular vertikal. Bum bum bum. Anggota kelompok lainnya juga segera melancarkan serangan mereka. Energi menakutkan menutupi area di bawah. Ruang langsung terkoyak. Binatang luar angkasa itu ingin memasuki kedalaman planet ini. Kalian semua tersebar di seluruh planet ini. Begitu muncul, segera serang. Pria tua berbaju kain melihat bahwa dia sedang mengebor ke kedalaman planet dan ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Hanya dia yang bisa mengimbangi kecepatan ular yang menjulang tinggi itu. Yang lain akan merasa sulit untuk mengikuti. Ada banyak binatang buas Raja Dewa Abadi di planet ini. Menyegel mereka tidak mungkin. Kami akan terus mengawasi planet ini. Saat kita keluar, kita akan segera mengepung dan menyerang. Satu-satunya God King level 3 Beastamer yang abadi berkata dengan lantang. Baiklah.
Yang lainnya mengangguk. Mereka masih kekurangan kekuatan. Serangan Cusi barusan telah melukai 2 orang dari Heaven Beast Corporation. Berdengung, Wang Xian mengabaikan perintah orang tua itu. Dengan gerakan tubuhnya, dia menyelam ke danau di bawah dan mengikuti di belakang lelaki tua itu dan Cusi. Dia memiliki atribut 5 elemen dan dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui tanah dan logam. Planet di bawah tidak bisa menghalangi dia sama sekali. Di sisi lain, ular cucu terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Wang Xian sama sekali tidak takut padanya. Raja Naga itu mengikutinya. Apakah dia Raja Dewa Elemental Bumi? Beberapa Grandmaster Beastamer memperhatikan Wang Xian mengikutinya dan sedikit mengangkat alis mereka. Mereka tidak terlalu memperhatikannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang tua itu melambaikan cambuk di tangannya dan menyerang ruang angkasa di seluruh planet. Terkadang, dia memaksa ular cucu untuk memperlihatkan tubuhnya. Wang Xian mengikuti di belakang dan tidak goyah sama sekali. Menurut situasi ini, monster luar angkasa ini akan ditangkap. Wang Xian melihat banyak darah di sekitarnya dan berpikir sendiri. Berdengung, mendesis, mendesis, mendesis. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah lubang hitam hijau muncul di depannya. Ular yang menjulang tinggi itu langsung menukik ke dalam lubang hitam berwarna hijau dan menghilang seketika. Oh tidak, situasi ini lagi. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Terakhir kali mereka menangkapnya, mereka menghadapi situasi seperti itu. Ular yang menjulang ini langsung kabur dari kejaran mereka. Itu sama kali ini. Semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk membunuh monster luar angkasa, tetapi mereka tidak menyangka akan begitu sulit. Kemampuan melarikan diri macam apa ini? Itu bahkan lebih kuat dari teleportasi. Wang Xian menoleh dan wajahnya dipenuhi keheranan. Dia menggerakkan telapak tangannya dan setetes darah muncul di sana. Segera, dia membuat formasi koneksi garis keturunan. Berdengung. Setelah itu, dia membuat formasi lain dan menampilkan gambar ular yang menjulang tinggi. Terletak di tempat yang jaraknya puluhan miliar kilometer, ular yang menjulang tinggi itu tersembunyi di celah kosong di langit berbintang. Saat ini, luka di tubuhnya jelas lebih serius. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Dia berhasil melarikan diri puluhan miliar kilometer dalam sekejap. Ini hampir merupakan ujung dari domain Blackstone. Wang Xian sedikit terdiam. Itu lolos lagi. Dari posisi di depan, suara geram pria tua berbaju kain bisa terdengar. Mata Wang Xian berkedip. Dia bisa menemukan lokasi ular yang menjulang tinggi. Selama dia memberitahu mereka, dia akan bisa menangkapnya kali ini. Ngomong-ngomong, aku menjual Space Beast untuk dijual. Tidak ada salahnya memberitahu mereka. Lagi pula, ini juga masalah moral. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat lelaki tua itu terbang keluar, dia langsung terbang juga. Senior, di mana The Space Beast? Di luar planet ini, lebih dari selusin Raja Saleh yang abadi menatap ke depan. Ketika mereka melihat lelaki tua itu keluar, mereka langsung bertanya. Itu lolos. Orang tua itu berkata dengan ekspresi gelap. Bagaimana bisa? Kami jelas menjaga di luar, kami tidak melihatnya melarikan diri. Semua orang di sekitar terkejut, ekspresi mereka jelek. Bab 2437 diserang. Seluruh planet benar-benar tersegel, lebih dari 10 makhluk abadi tersebar di sekitar, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika seekor lalat terbang, mereka akan menyadarinya. Namun, makhluk luar angkasa tertawa setinggi 10.000 meter melarikan diri, mereka tidak menyadarinya, ini membuat mereka sedikit malu, mereka tidak percaya. Saya menempatkan beberapa fragmen hukum petir di tubuhnya, dan saya dapat memastikan bahwa itu tidak ada di planet ini. Saya dapat memastikan bahwa itu menghilang dengan cepat di depan kami. Tanda seru. Ekspresi lelaki tua berpakaian kain itu juga sangat suram. Towering Snake Space Beast sangat cerdas, tetapi pada saat yang sama, ia juga sangat waspada. Lain kali ia muncul di dekatnya, ia akan segera kabur. Di samping itu, wanita bercadar mengepalkan tinjunya rata-rata, penuh dengan keengganan. Dia telah membayar mahal untuk mendapatkan ular yang menjulang tinggi ini. Pada akhirnya, itu masih lolos. Apakah itu lolos dari Black Rock Domain? The Unding God King level 3 Beastamer Master mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, itu seharusnya memulihkan diri di domain ini,
Tapi aku khawatir ketika kita menemukannya, monster luar angkasa ular yang menjulang tinggi akan dapat melarikan diri lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Domain batu hitam sangat besar, untuk menemukan binatang luar angkasa itu lagi, itu mungkin sudah cukup pulih, dan masih bisa menggunakan teknik melarikan diri itu lagi. Jika itu masalahnya, akan terlalu sulit untuk menangkapnya. Kecuali jika ada puluhan atau ratusan makhluk abadi yang bekerja sama. Tapi apakah itu mungkin? Bahkan jika ada ratusan raja abadi yang bekerja sama, keributan sebesar itu akan menarik perhatian orang lain. Begitu seseorang tahu bahwa ada King Space Beast muda yang abadi di sini, kekuatan besar itu pasti akan berkerumun. Aku bisa menemukan lokasi ular yang menjulang tinggi itu. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang terbang, mendengar percakapan mereka dan berkata sambil tersenyum. Hah! Semua orang sedikit terkejut. Mereka segera menatap Wang Xian dengan keheranan di wajah mereka. Kamu bisa menemukan ular yang menjulang tinggi itu. Raja Naga, jika Anda dapat menemukannya, kami pasti akan menghadiahi Anda dengan mahal. Penatua berpakaian kain berhenti sejenak dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku sudah bisa mengunci lokasi. Ayo pergi, kita akan segera menuju. Wang Xian tersenyum tipis dan menunjuk ke suatu arah. Hah! Anda, bagaimana Anda bisa yakin? Orang-orang dari organisasi Heaven Beast memandang Wang Xian dan berkata dengan dingin. Hehe, kamu akan tahu begitu kamu pergi. Hanya karena kalian tidak tahu bukan berarti aku tidak tahu. Wang Xian melirik mereka dan berkata dengan mengejek. HMPH, menurutmu? Baiklah, aku harus merepotkanmu untuk memimpin, Raja Naga. Orang-orang dari organisasi Heaven Beast ingin mengatakan sesuatu tetapi segera diinterupsi oleh sesepuh berpakaian kain. Wang Xian bergerak dan terbang langsung menuju Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Sekelompok orang segera mengikuti di belakang. Wanita berkerudung di celah kehampaan menatap Wang Xian dengan sinar di matanya. Sedikit harapan muncul di wajahnya. Masih ada jarak 5.000 kilometer. Begitu kita mendekati ular yang menjulang tinggi itu, kita mungkin bisa merasakannya. Saya telah menyiapkan formasi yang dapat menyegel ular yang menjulang tinggi itu kurang dari 1 detik. Dalam waktu kurang dari sedetik, kita harus mengepungnya. Wang Xian tiba-tiba berhenti di udara dan berkata kepada Grandmaster Beastamer. Semuanya, dengarkan pengaturan Raja Naga. Pria tua berbaju kain itu segera berkata. Berdengung, Wang Xian mengeluarkan batu kilangan 5 elemen. Dengan gerakan lengannya, formasi susunan interferensi lubang hitam dengan cepat menutupi area seluas 20.000 km. Dengan kekuatannya saat ini, formasi susunan interferensi lubang hitam hanya dapat mengganggu ular yang menjulang tinggi kurang dari 1 detik. Namun, dalam waktu kurang dari sedetik, itu sudah cukup bagi mereka untuk menyegelnya. Ikuti di belakangku dan bersiaplah untuk mengelilinginya. Wang Xian menggeram dan terbang dengan kecepatan yang mengerikan. Mata naga yin yang dan 5 elemennya menatap ke depan. Formasi macam apa ini? Mengapa saya merasa kehilangan kontak dengan dunia luar? Seperti yang diharapkan, ular yang menjulang tinggi tepat di depan kita. Ketika Wang Xian terbang ke depan, kelompok Beastamers melihat formasi di sekitar mereka dengan kaget. Dalam formasi ini, mereka merasa seolah-olah terputus dari dunia. Namun, pada saat ini, mereka tidak berpikir terlalu banyak dan langsung menyerang Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Desis, desis, desis. Ketika ular yang menjulang itu merasakan sekelompok orang menyerangnya, ia meludahkan lidahnya yang berwarna merah darah. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Weng, tubuhnya bergetar, dan formasi di sekitarnya langsung pecah seperti kaca. Meretih. Pada saat ini, lelaki tua berbaju kain itu menatap binatang luar angkasa ular yang menjulang tinggi dengan wajah terbakar, dan cambuk petir di tangannya langsung melilitnya. Perangkap roh. Di sekitarnya, banyak Grandmaster Beastamer menunjukkan keahlian mereka, dan semua jenis serangan yang mengikat menyerang ular luar angkasa yang menjulang tinggi. Binatang luar angkasa ular yang menjulang tinggi itu sudah terluka parah. Sekarang dia menghadapi serangan dari Elder dan Grandmaster Beastamer lainnya, dia panik. Itu mengguncang tubuhnya yang besar dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Jika kamu ingin melarikan diri, jebakan. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar. Pilar air tiba-tiba muncul di langit. Pilar air segera terbelah menjadi 8 dan turun dari langit,
mengelilingi Space Serpent Beast. Space Serpent Beast mengguncang tubuhnya dengan panik, tetapi arus air semakin dekat, benar-benar mengikatnya. Sangat kuat. Kelompok Beastamers menyipitkan mata mereka melihat pemandangan ini, dan mereka melihat wanita yang tiba-tiba muncul. Bagus, akhirnya kita menangkapnya, haha. Pria tua berbaju kain itu berteriak kegirangan. Wanita yang tiba-tiba muncul juga menghela nafas lega. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Weng, dengan lambaian tangannya, gelang di tangannya terbang ke arah kepala Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Ular yang menjulang tinggi itu meraung dengan marah, penuh dengan keengganan. Terima kasih semua telah membantu kami menangkap monster luar angkasa ini. Selanjutnya, kami ingin mengundang Anda semua Grandmaster untuk membantu kami menjinakkannya. Jika ada di antara kalian Grandmaster yang bisa menjinakkannya, kami bersedia membayar lebih. Wanita itu berkata langsung, biarkan aku mencobanya. Begitu wanita itu selesai berbicara, seorang lelaki tua dari Heavenly Beast Corporation bergerak dan segera terbang menuju Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Dengan senyuman di wajahnya, dia segera mengirimkan energi mentalnya ke arah ular yang menjulang tinggi itu. Hal pertama yang harus dilakukan penjinak binatang buas adalah berkomunikasi dengan ular yang menjulang tinggi, memancingnya dan kemudian menjinakkannya perlahan. Namun, sama seperti master penjinak binatang tingkat 2 Raja Dewa Binatang Surgawi yang abadi terbang di depan ular yang menjulang tinggi, tubuhnya terbang dan dia memuntahkan darah. Energi spiritual Space Beast terlalu keras, kita tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Pria tua itu berkata dengan wajah pucat, ekspresinya sangat jelek. Ada sangat sedikit monster luar angkasa yang bisa dijinakkan sebagai hewan peliharaan perang, bahkan di seluruh Emperor Starfield. Bukan hanya karena binatang luar angkasa itu langka, tapi juga sulit untuk dijinakkan. Kesulitan menjinakkan binatang luar angkasa adalah sesuatu yang dipahami oleh semua penjinak binatang buas. Bab 2438-2438 Penjinakan dan Kondisi. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang unding Emperor level 2 Beastamer Master baru saja berkomunikasi dengan rohnya dan langsung terluka parah. Beastamers lainnya saling memandang, mereka tidak terlalu percaya diri. Kaisar abadi terkuat level 3 Beastamer Master ragu-ragu untuk sementara waktu, terbang menuju Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Tanda seru. Weng, dia mengulurkan telapak tangannya, menjatuhkan pil penyembuh ke tubuhnya, mencoba mendapatkan kepercayaan ular yang menjulang tinggi itu. Saat pil mendarat di tubuhnya, daya tahan ular yang menjulang tinggi itu memang jauh lebih lemah. Dia mencoba berkomunikasi, tetapi setelah lebih dari 10 menit, ular yang menjulang tinggi itu tidak bereaksi sama sekali. Tidak, kecuali aku meminum lebih banyak pil untuk mengobati lukanya, aku tidak bisa mendapatkan kepercayaannya. Binatang luar angkasa itu bahkan lebih ganas dari binatang buas biasa, kecuali jika kita bertemu dengan binatang luar angkasa yang lebih kuat, akan sulit untuk menyerah. Setelah setengah jam, Master Penjinak Binatang tingkat 3 Raja Dewa Abadi berkata dengan ekspresi jelek. Dengan kemampuannya, menjinakkan binatang buas dengan level yang sama akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, dan akan lebih sulit baginya untuk membantu orang lain menjinakkannya. Jika dia ingin menjinakkan binatang luar angkasa sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya selama beberapa dekade. Tidak, begitu lukanya dirawat, dia mungkin akan kabur. Wanita itu segera menggelengkan kepalanya, ekspresinya berubah. Binatang luar angkasa seperti itu, kecuali melibatkan Raja Dewa tingkat 7 atau 8 penjinak binatang buas yang abadi, tidak mungkin untuk menjinakkannya. The Unding God King level 3 Beastamer Guru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah berat. Dewa abadi Raja level 7 atau 8 Beastamer Guru, hanya ada satu di seluruh bidang bintang kekaisaran. Di seluruh dunia yang lebih besar, satu-satunya yang bisa menjinakkan monster luar angkasa ini mungkin adalah Top Beastamer dari Paviliun Magus Beast. Guru melanjutkan, itu benar, roh binatang luar angkasa ini terlalu keras, terlalu sulit untuk menjinakkan binatang buas dengan level yang sama, bahkan guru penjinak binatang yang kuat mungkin membutuhkan banyak waktu. Orang tua dari organisasi binatang buas berkata juga. Yang lain memandang binatang luar angkasa itu dengan ragu-ragu, menggelengkan kepala dan tidak ingin mencoba lagi. Itu terlalu sulit.
Prajurit Dewa Raja level 3 yang abadi itu sudah menjadi Grandmaster Beast Tamer terkuat di sekitarnya. Masih ada celah besar di antara mereka. Jika dia tidak bisa melakukannya, yang lain tentu saja tidak bisa. Ini, ekspresi wanita itu perlahan tenggelam saat melihat pemandangan ini. Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menangkap makhluk luar angkasa ini. Sekarang, mereka berada dalam situasi putus asa lagi ketika harus menjinakkannya. Aku bisa menjinakkannya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Kata-kata Wang Xian membuat semua orang memandangnya. Anak muda, alammu jauh lebih rendah dari milikku. Bisakah Anda menjinakkan monster luar angkasa di tingkat 3 alam Raja Abadi? The Beast Tamer memandang Wang Xian dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak percaya. Mari kita coba dan cari tahu. Wang Xian menunjukkan ekspresi percaya diri. Kendalikan monster luar angkasa ular yang menjulang tinggi dengan baik. Jangan biarkan ia melawan. Dia berkata kepada wanita dan sesepuh dengan pakaian kain. Dengan satu gerakan, dia terbang ke depan Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan memukul bagian atas kepalanya dengan keras. Setetes darah segar diletakkan di telapak tangannya. Bang! Sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam kepalanya. Kekuatan naga yang kuat menyerang langsung ke tubuhnya. Menyerah dan serap setetes darah segar ini. Suara Wang Xian bergema di benaknya. Saat telapak tangannya mendarat di atas kepalanya, darah segar langsung keluar dari atas kepalanya. Mendesis, mendesis, mendesis. Diserang oleh Wang Xian, monster luar angkasa ular yang menjulang tinggi itu menjulurkan lidahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Bang, 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 Wang Xian tidak ragu sama sekali. Cakar naganya terus menyerang ular yang menjulang tinggi itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Menyerang binatang raksasa yang ingin Anda jinakkan. Bagaimana Anda bisa membuatnya tunduk kepada Anda? Bahkan jika itu hanya penyerahan sementara, ada kemungkinan besar itu akan membunuh tuannya. Ekspresi para penjinak binatang buas di sekitarnya sedikit berubah ketika mereka melihat metode penjinakan yang kejam dari Wang Xian. Seorang ahli dari Heaven Beast Corporation mau tidak mau roar. Hehe, bagaimana perusahaan binatang surga Anda dibandingkan dengan metode penjinakan binatang buas saya? Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Cakar naganya langsung menyambar kepala ular yang menjulang tinggi dan darah segar mengalir keluar. Kirim. Pada saat yang sama, dia meraung ke ular yang menjulang tinggi dengan suara keras. Dengan metodemu ini, kau membunuhnya sebelum bisa dijinakkan. HMPH, bagaimana orang sepertimu bisa disebut Grandmaster Beast Tamer? Seseorang dari Heaven Beast Corporation berkata dengan jijik. Metode ini tidak mungkin. Para penjinak binatang lainnya menggelengkan kepala. Jika kita terus menyerang, kita mungkin benar-benar membunuhnya. Grandmaster Immortal King Beast Tamer level 3 berkata dengan cemberut. Raja Naga, berhenti. Pria tua berpakaian kain segera berteriak pada Wang Xian. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat ini, Snake Space Beast yang menjulang tinggi, yang merasakan ancaman terhadap nyawanya, merasakan ancaman kematian. Itu bisa merasakan tekanan menakutkan yang datang dari tubuh Wang Xian. Ular yang menjulang itu mengeluarkan permohonan. Darah segar mengalir ke bagian atas kepalanya. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Wang Xian, ia menundukkan kepalanya perlahan dan tidak berani melawan lagi. Darah naga berhasil diserap. Selesai. Wang Xian berkata sambil tersenyum saat melihat darah naga diserap. Hah! Semua orang sedikit terkejut dan melihat keheranan. Pada saat ini, semua Grandmaster Beast Tamer melihat pemandangan yang tidak dapat mereka pahami dan terkejut. Ular yang menjulang tinggi itu menundukkan kepalanya perlahan dan dengan hormat menyatakan penyerahannya kepada Wang Xian. Lepaskan pengekangan pada tubuhnya. Wang Xian menginstruksikan wanita dan penatua dengan pakaian kain. Keduanya membuka mulut mereka dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajah mereka. Ketika mereka melihat perilaku patuh dari ular yang menjulang tinggi, mereka menyadari bahwa itu membuat semua pengekangan menonjol. Berdengung, Wang Xian menginjak kepala ular yang menjulang tinggi itu. Gelombang energi naga tebal ditransmisikan ke dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Ledakan, mendesis, mendesis, mendesis. Ular Chu mengeluarkan raungan sukacita yang rendah.
Perlahan-lahan meluruskan tubuhnya yang besar dan memandang ke depan dengan angkuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sebuah pembangkit tenaga listrik dari Heaven Beast Corporation berseru tak percaya. Bahkan Master Penjinak Binatang Raja Abadi level 3 tidak percaya. Ini benar-benar bertentangan dengan aturan Beast Taming. Tapi dia memang menjinakkan monster luar angkasa, dan itu hanya butuh beberapa menit. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Seorang ahli Heaven Beast Corporation meraung pelan. Semua orang hanya melihatnya terus-menerus menyerang ular luar angkasa yang menjulang tinggi. Tindakan ini, yang menurut mereka sangat bodoh, dan bahkan mengejeknya barusan, sebenarnya telah menjinakkan makhluk luar angkasa ini. Mungkinkah dia memiliki teknik khusus untuk menjinakkan binatang buas? Semua orang tidak bisa tidak menebak. Hanya teknik penjinakan binatang khusus ini yang bisa menjinakkan binatang luar angkasa dengan begitu cepat. Jika binatang luar angkasa itu begitu cepat, bagaimana dengan binatang buas tingkat kaisar dewa yang abadi lainnya? Memikirkan hal ini, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan panas. Bab 2439 Penjinakan dan Ketentuan. Raja Naga, apakah kamu yakin telah menjinakkannya sepenuhnya? Wanita itu menatap Wang Xian dengan wajah penuh keterkejutan. Matanya dipenuhi dengan sukacita. Wanita berkerudung di samping juga dipenuhi kegembiraan. Dia menatap kosong ke ular luar angkasa yang menjulang tinggi di depannya. Tanda seru. Bagaimana menurutmu? Wang Xian menepuk kepala Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Ular yang menjulang tinggi itu menundukkan kepalanya perlahan dan menatap wanita itu. Ini, Raja Naga, bisakah kamu membantu yang lain menjinakkan Space Beast ini? Wanita itu langsung bertanya, sebagai penjinak binatang buas, aku secara alami bisa melakukan ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah. Raja Naga, bisakah kamu ikut dengan kami? Mengenai remunerasi, kami pasti akan memuaskanmu. Wanita itu berkata dengan penuh semangat. Tentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Bu Tua, kamu menangani remunerasi untuk yang lain. Aku akan mengambil Raja Naga pergi pertama. Wanita itu segera berkata kepada lelaki tua berbaju kain itu. Baiklah, serahkan ini padaku. Pria tua berbaju kain itu menganggukkan kepalanya. Raja Naga, tolong ikuti aku. Wanita itu memberi isyarat ke Wang Xian. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menepuk ular luar angkasa raksasa itu. Itu segera mengikuti di belakang. Itu tidak terlihat seperti baru saja dijinakkan. Sebaliknya, itu tampak seperti pasangan yang telah dijinakkan selama puluhan ribu tahun. Dia benar-benar menjinakkannya. Sekelompok Beastamers berseru kaget ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi. Semuanya, ini adalah hadiah yang pantas kamu terima. Pria tua berbaju kain itu pun memandangi sosok Wang Xian yang berdiri di atas kepala ular yang menjulang tinggi itu. Dia menoleh dan berkata kepada mereka. Dia mengeluarkan anak anjing Raja Abadi yang telah dia persiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada mereka satu persatu. Semua orang tidak ragu dan langsung menerima. Semuanya, tolong patuhi aturan kami dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Pria tua berbaju itu mengingatkan semua orang sebelum berbalik dan menghilang seketika. Lumayan, mendapatkan King Pup yang abadi dalam selusin hari, kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang sekali dalam beberapa puluh ribu tahun. Grandmaster Beastamer memandangi Dewa Raja Kup yang tidak mati di depannya, wajahnya penuh senyum. Beastamers lainnya juga memiliki senyum di wajah mereka. Jangan senang terlalu dini, jika Raja Naga itu memasuki industri hewan peliharaan pertempuran di East Lake Planet, toko hewan peliharaan pertempuran semua orang harus siap untuk ditutup. Seorang patua dari Heaven Beast Corporation sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Bahkan jika mereka tidak berusaha keras untuk mendapatkan dua anak Raja Dewa Abadi, mereka tidak merasakan sedikit pun kegembiraan setelah melihat Raja Naga yang menakutkan. Kemampuan mengerikan untuk menemukan Dewa Abadi King Desolate Beast, kemampuan menjinakkan binatang buas yang menakutkan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Grandmaster penjinak binatang biasa. Musuh yang begitu kuat merupakan ancaman besar bagi Heaven Beast Corporation mereka. Kami tidak memiliki permusuhan dengan Raja Naga, yang perlu kami khawatirkan adalah Your Heavenly Beast Corporation. Seorang master penjinak binatang melihat mereka dan berkata dengan acuh tak acuh.
Hehe, hanya berdasarkan kemampuan menjinakkan binatang pihak lain, apakah menurutmu tidak akan ada akibatnya di masa depan? Pakar The Heavenly Beast Corporation berkata dengan dingin. Selain itu, kamu seharusnya sudah melihat formasi susunan barusan. Itu bisa menjebak Raja Dewa yang abadi. Aku yakin akan ada banyak hewan peliharaan pertempuran Raja Dewa abadi yang belum muncul dalam ratusan atau ribuan tahun. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu menipu dirimu sendiri. Pakar lain dari Heaven Beast Corporation menambahkan dengan cibiran. Formasi susunan dan metode penjinakan binatangnya memang menakutkan. Bahkan paviliun binatang magus hanya biasa-biasa saja. Namun, jangan berpikir tentang kami membantumu menangani mereka. Master penjinak binatang buas Raja Dewa Abadi peringkat 3 berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang. Anggota kelompok lainnya berpikir keras dan pergi juga. Sekarang Raja Naga belum menyentuh kepentingan mereka tidak bisa bertindak sekarang. Tidak ada yang mau memprovokasi seseorang yang bisa bersaing dengan Heaven Beast Corporation tanpa alasan. Namun, semua orang sudah mengingat formasi dan kemampuan menjinakkan binatang yang telah ditunjukkan oleh Raja Naga hari ini. Raja Naga, aku harus menyusahkanmu untuk membantu seseorang menjinakkan ular luar angkasa yang menjulang tinggi ini. Kami dapat membantu Anda menaikkan level Anda ke level lain. Di pinggiran domain Blackstone, wanita itu membawa Wang Xian ke sisi pesawat dan berbicara. Apakah kamu membantu kecantikan di sampingmu? Wang Xian berdiri di atas kepala ular itu dan melirik ke posisi di samping wanita itu sambil bertanya sambil tersenyum. Pupil wanita itu berkontraksi sedikit dan ekspresinya sedikit berubah. Kamu bisa melihatnya. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi serius. Aku telah mengikutimu dan sesepuh itu dengan pakaian kain selama ini. Wang Xian tersenyum dan tidak menjawabnya secara langsung. Hasilnya jelas. Bahkan pembangkit tenaga raja tingkat 8 yang abadi mungkin tidak dapat menemukan saya. Bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, wanita berkerudung di samping wanita itu muncul dan menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Sosoknya tidak bisa dilihat melalui gaunnya, tapi orang bisa menebak lengannya yang halus dan cantik. Kerudungnya menutupi sebagian besar wajahnya dan mata yin yang dan 5 elemen naganya tidak bisa melihatnya. Aku bahkan bisa menjinakkan binatang luar angkasa yang bahkan Grandmaster penjinak binatang tingkat 8 Raja Abadi mungkin tidak bisa menjinakkannya. Wang Xian menatapnya dan tersenyum tipis. Matanya berbinar. Auramu masih sangat muda, tapi aku tidak percaya kamu benar-benar bisa naik ke level Raja Abadi tanpa 10.000 tahun. Wanita berkerudung itu memandang Wang Xian dengan penuh minat dan berkata, belum lagi harta yang kamu miliki, kamu sudah berada di level 7 dari dewa-dewa abadi di usia yang begitu muda. Kamu adalah putri surga dan berasal dari keluarga kaya. Wang Xian memandangnya dan berkomentar, bantu aku menjinakkan ular luar angkasa yang menjulang tinggi ini. Aku akan memberimu hadiah yang memuaskan. Wanita berkerudung itu berkata kepada Wang Xian dengan tegas. Kau memang harus membayarku banyak uang. Aku juga yang membantumu menjinakkan ular tinggi yang kutemukan untukmu. Wang Xian menganggukkan kepalanya seperti yang diharapkan. Dia menyentuh kepala ular yang menjulang tinggi dan berkata, itu belum mencapai tahap dewasa. Ular dewasa yang menjulang tinggi memiliki kekuatan Raja Abadi Puncak. Bahkan seorang kaisar langit mungkin tidak dapat membunuhnya. Anda, apa yang kamu inginkan? Saya tidak bisa mengambil terlalu banyak harta. Ekspresi wanita berkerudung sedikit berubah saat dia berbicara dengan cemberut. Kali ini, berkat pria di depannya inilah dia bisa mendapatkan makhluk luar angkasa. Aku tidak akan meminta terlalu banyak. Terlebih lagi, yang saya butuhkan sangat sederhana. Mata Wang Xian berbinar. Aku ingin kamu bekerja sama denganku dalam beberapa hal untuk memberi kompensasi kepada makhluk luar angkasa. Apa? Kamu? Aku tidak berharap kamu menjadi orang cabul. Biarkan aku memberitahu Anda. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi wanita berkerudung itu berubah drastis. Dia segera menunjuk ke arahnya dan memarahinya dengan gembira. Kalau begitu jangan salah paham. Saya meminta Anda untuk membantu saya menarik binatang buas tingkat raja yang abadi sehingga saya dapat menangkap mereka. Wajah Wang Xian menjadi hitam ketika dia melihat ekspresinya yang gelisah dan berkata dengan suara yang dalam. Wanita berkerudung itu juga tertegun. Setelah itu, wajahnya terus menjadi hitam.
Biarkan dia menarik kaisar binatang yang abadi. Gunakan dia sebagai umpan. Ini, bab 2440 pada 2440 umpan gadis cantik. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan gadis ini yang memiliki harta karun dan bisa bersembunyi di celah void. Namun, ketika dia ingin menangkap Raja Binatang Buas yang abadi, dia menyadari sebuah masalah. Jika dia ingin menangkap monster laut setingkat ini, dia membutuhkan umpan. Tanda seru, itu adalah umpan yang tak terkalahkan seperti teknik pertarungan sebelumnya. Binatang sepi biasa memiliki kewaspadaan yang sangat kuat. Bahkan jika mereka bertemu dengan para ahli dengan level yang sama, mereka tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Ini berarti bahwa jika Anda ingin menangkap binatang buas, Anda harus 3 atau 4 tingkat lebih kuat darinya, atau Anda harus membuat jebakan dan mengelilinginya. Dan untuk menyiapkan susunan terlebih dahulu, untuk membiarkan binatang buas masuk, Anda membutuhkan umpan. Kekuatan umpan ini tidak terlalu kuat, jika kuat, binatang buas tidak akan berani mengejar. Namun, ada masalah lain, umpan yang lebih lemah akan dibunuh oleh binatang buas. Umpan yang paling sempurna adalah teknik pertarungan yang tak terkalahkan. Jenis yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh monster laut. Namun, umpan teknik pertempuran yang tak terkalahkan telah dilenyapkan, membuatnya menarik Dewa Abadi Raja Binatang Buas hanya mengirimnya ke kematiannya. Namun, wanita berkerudung di depannya berbeda. Dia memiliki harta karun yang bisa bersembunyi di dalam celah ruang angkasa. Jika dia bersembunyi, bahkan prajurit level 8 yang abadi tidak akan bisa mendeteksinya. Jika dia digunakan sebagai umpan untuk menyerang binatang buas kaisar abadi, binatang buas itu pasti akan memberi semut ini pelajaran yang bagus. Dan dia hanya perlu menggunakan beberapa harta pertahanan, bersama dengan kemampuan untuk melarikan diri di celah ruang angkasa. Itu adalah umpan yang sebanding dengan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Selama dia mau menjadi umpan, tidak perlu hadiahnya. Dengan dia sebagai umpan, bukankah menangkap hewan peliharaan pertempuran binatang buas level 1, level 2 atau bahkan Raja Abadi yang lebih tinggi lebih dari hadiahnya? Wang Xian berpikir sambil menyipitkan matanya dan menilai wanita bercadar. Ketika wanita berkerudung mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresinya berubah drastis. Ketika dia melihat tatapannya, dia bahkan lebih marah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia adalah seorang Raja Naga, tolong ubah kondisimu. Kami dapat membantu Anda menaikkan 1 tingkat. Setelah itu, kami dapat memberi Anda hewan peliharaan perang dengan level yang sama. Bagaimana tentang itu? Wanita itu mengerutkan kening dan berkata sambil mengatupkan giginya. 2 tahun, menjadi umpan saya selama 2 tahun. Oh, tidak, 2 tahun sebagai partner. Saya akan membantu Anda menjinakkan Serpent Space Beast yang menjulang tinggi. Ular dewasa yang menjulang tinggi tidak akan terkalahkan di seluruh medan bintang kekaisaran kecuali jika Kaisar Surgawi dari Istana Kekaisaran bergerak. Sangat layak untuk membayar sedikit saja. Wang Xian berkata langsung kepada wanita itu. Untuk membantunya naik 1 level dan memberikan hewan peliharaan perang dengan level yang sama, hadiahnya benar-benar menakutkan. Namun, bagi Wang Xian, dalam jangka panjang, sama sekali tidak layak membiarkan wanita berkerudung menjadi umpannya. Kata-katanya membuat wanita itu berpikir keras. Waktu 2 tahun dengan imbalan seekor anak binatang luar angkasa yang dijinakkan benar-benar sepadan. Bahkan jika mereka dapat menemukan Raja Abadi tingkat 7 atau 8 Grandmaster penjinak binatang, masih perlu beberapa tahun untuk menjinakkan binatang luar angkasa ini. Tentu, perubahan ekspresi wanita berkerudung itu perlahan menghilang. Dia juga tahu bahwa masalah ini akan lebih bermanfaat baginya. 2 tahun, kapan saja. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, senyum muncul di wajahnya. Itu hanya sebatas membantumu menangkap binatang buas. Wanita berkerudung itu menatap Wang Xian dan berkata, tentu saja, karena kita sekarang berada di Blackstone Domain, mari kita kenali itu. Wang Xian tersenyum dan melihat domain Blackstone di depannya. Saya ingin menangkap Raja Binatang Buas yang abadi. Anda perlu memancingnya. Dengan kekuatanmu, kamu pasti akan dipukul. Apakah Anda memiliki harta pertahanan? Dia bertanya pada wanita bercadar. Jangan khawatir, bahkan King Desolate Beast level 5 yang abadi tidak bisa menyakitiku. Wanita bercadar berkata dengan dingin. Bagus sekali, kalau begitu kita akan pergi sekarang.
Kami akan kembali dalam setengah bulan. Wang Xian segera berkata, baiklah. Saya memiliki beberapa hal untuk dihadiri dalam setengah bulan. Saya perlu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Setelah semuanya beres, tidak akan ada lagi masalah. Wanita berkerudung itu menganggukkan kepalanya dengan dingin. Merindukan. Di samping, wanita itu berkata kepada wanita bercadar dengan sedikit sakit hati. Kamu tidak bisa mengikutiku. Begitu binatang buas merasakan kekuatanmu, mereka akan segera melarikan diri. Kamu bisa mengikutiku, tapi dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menarik monster laut raja yang abadi. Wang Xian segera berkata kepada wanita itu. Tidak apa-apa, Bibi Ying. Harta karun ini pada saya cukup untuk menahan serangan terus-menerus dari binatang buas raja tingkat 5 yang abadi. Binatang buas di sini tidak bisa menyakitiku. Wanita berkerudung itu mengerutkan bibirnya dan berkata kepada wanita itu. Baiklah. Wanita itu menganggukkan kepalanya tanpa daya dan menatap Wang Xian dengan sedih. Jika dia tidak meminta bantuan darinya, dia pasti akan mengajari pria ini pelajaran yang bagus. Ayo pergi. Aku tahu beberapa tempat dengan binatang buas tingkat 1 tingkat Raja Abadi. Beberapa hari yang lalu, Wang Xian telah mencari di banyak planet dan secara kasar tahu di mana ada binatang buas tingkat Raja yang abadi. Dia bergerak dan segera terbang menuju planet di depannya. Wanita berkerudung itu bersembunyi di celah kosong. Kecepatannya juga sedikit aneh. Wanita itu mengikuti di belakang Wang Xian. Setelah memasuki planet ini, Wang Xian segera menjadi waspada. Hati-hati, tempat ini penuh dengan bahaya. Ikuti saya dan terus bergerak. Wang Xian mengingatkan wanita berkerudung itu dan dengan cepat terbang menuju suatu arah. Tunggu di sini. Aku akan membersihkan lingkungan. Setelah terbang lebih dari 1 jam, mereka tiba di depan tujuan mereka. Wang Xian menyapu pandangannya ke seluruh tempat. Dia ingin membuat formasi di sini agar binatang buas lainnya tidak mengganggunya. Wanita berkerudung itu memandangnya berdiri di celah kehampaan tanpa bergerak. Wanita di sampingnya terus mengerutkan kening. Jelas, dia sangat tidak senang jika kehilangan mudanya sebagai umpan. Berdengung. Setelah itu, Wang Xian mulai mengatur formasi susunan satu demi satu. 5 klon dalam batu kilangan 5 elemen hanya memiliki kekuatan Raja Abadi level 1. Dengan kata lain, formasi susunan yang dia buat hanya bisa menahan binatang buas Raja Abadi tingkat 1. Dia tidak punya waktu untuk menguasai arai dari level yang lebih tinggi. Bahkan jika itu adalah lubang hitam yang mengganggu ruang, itu hanya bisa menjebak Raja Dewa level 1 yang abadi, dan di atas level 1 hanya bisa mengganggu. Namun, ini sudah cukup, dia masih memiliki Snake Space Beast yang menjulang tinggi. Dengan ular yang menjulang tinggi, dia juga bisa menangkap monster tingkat 2 Dewa Raja Desolate yang abadi. Ini adalah monster Desolate God King yang tidak mati level 1, dia tidak perlu mengatur banyak susunan. Nona, Raja Dewa bernama Raja Naga ini tidak sederhana. Melihat Wang Xian yang sedang mengatur susunan, wanita itu berkata kepada wanita bercadar. Ya, wanita berkerudung itu menganggukkan kepalanya dan menatap sosok sibuk di depannya. Pencapaian arai yang kuat dan kemampuan menjinakkan binatang yang menakutkan tidak sederhana bahkan di Emperor Starfield. Baiklah, 10 menit kemudian, Wang Xian mengatur beberapa susunan dan memeriksanya dengan senyuman di wajahnya. Nona cantik, seharusnya ada binatang buas tingkat 1 Raja Abadi tingkat 1 di depan kita. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, pancinglah itu. Ayo pergi. Wang Xian berkata kepada wanita berkerudung itu dengan penuh semangat. Begitu dia berhasil, semudah meminum air untuk meningkatkan kekuatannya dan kekuatan istana naga di masa depan.